Halo, jumpa lagi kita dengan editorial Podcast 9, sebuah podcast yang mengembangkan, menampung, dan mengaspirasi problem-problem, wacana-wacana, dan diskusi-diskusi di masyarakat. Kali ini Podcast 9 akan membahas mengenai usulan Amerika untuk mendeportasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Sebelum mulai, seperti biasa, saya selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Baiklah, kita mulai editorial ini. Seperti petir di siang bolong, ya, utusan khusus Timur Tengah Donald Trump dalam wawancara dengan NBC mengatakan pemerintah Amerika akan merelokasi penduduk di Gaza sebanyak 2 juta orang ke Indonesia. Ya. Walaupun pernyataan Steve Witkoff, utusan khusus Donald Trump itu dikemukakan dalam wawancara dengan NBC, tetapi itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah keceplosan atau sebuah wacana yang tidak terkonsep. Agaknya kita harus menganggap pernyataan dari Steve Witkoff itu adalah wacana yang muncul di pemerintahan Amerika, khususnya setelah Trump terpilih. Mereka ingin benar-benar 2 juta orang dari Gaza itu direlokasi ke Indonesia. Kita tahu Gaza dihancurkan, diporak-porandakan oleh Israel dengan bantuan Amerika. Ya, semacam genosida. Dan sekarang 80%, 90% fasilitas di Gaza porak-poranda, hancur oleh Israel yang didukung oleh Amerika. Nah, kemudian mereka berdalih bahwa untuk rekonstruksi di Gaza dibutuhkan suatu pembangunan, dan untuk melakukan pembangunan itu maka penduduk Gaza harus dipindahkan. Dan mereka memilih negara kita, negara Indonesia, untuk menampung 2 juta penduduk dari Gaza. Apa yang harus kita lihat dari wacana ini? Kita tentunya mengetahui bahwa selama ini Indonesia anti-Israel. Indonesia pro kepada Palestina. Berbagai upaya Indonesia untuk menempatkan keadilan buat masyarakat Palestina. Sampai mendukung, menyatakan beberapa pemimpin Israel adalah penjahat dunia. Dan dari perspektif kita juga kita lihat sebenarnya ini adalah pemusnahan bangsa Palestina. Tetapi dibungkus dengan berbagai dalih. Dan kini kita mendengar bahwa 2 juta penduduk Gaza akan dikirim ke Indonesia. Ini tentu saja mengejutkan kita. Kenapa? Amerika yang berbuat, Amerika yang membom, Amerika yang memusnahkan, kemudian Indonesia yang harus menanggung akibatnya. 2 juta penduduk, 2 juta manusia tentu bukan jumlah yang sedikit. 2 juta jiwa adalah jumlah yang besar. Bukan hanya untuk kebutuhan finansial, pangan, perumahan, dan sebagainya, tetapi juga menyangkut sosial, politik, dan budaya. Kalau kita menampung 2 juta penduduk itu, tentu menjadi masalah besar buat kita. Kenapa? Di dalam negeri sendiri masih begitu banyak problem.
problem pendidikan, problem kesehatan, dan sebagainya. Nanti tentu saja juga perlu dipikirkan problem politik 2 juta orang tersebut. Tetapi kita tidak boleh melupakan niat di balik pemindahan itu sendiri. Amerika mengirim 2 juta orang itu setelah bersama Israel menghancurkan Palestina, menghancurkan Gaza. Kata orang Betawi, lu yang membuang air besar, kita yang harus menceboki. Amerika yang berbuat, kita yang harus menanggung. Nah, ini selain ketidaksukaan Israel yang didukung Amerika kepada Indonesia, jangan lupa ada kemungkinan merupakan tipu daya politik. Ya. Apa itu tipu daya politik? Yang pertama-tama adalah tipu daya relokasi. Ya. Relokasi 2 juta ini akan jadi problem buat Indonesia. Yang pertama mungkin Amerika akan berdalih, ya kita akan bantu, kita akan fasilitasi. Tetapi untuk sementara setelah itu dibiarkan menjadi tanggung jawab Indonesia. Yang kedua adalah rekonstruksi di Gaza. Amerika mengatakan rekonstruksi itu adalah untuk penduduk Gaza. Nanti setelah rekonstruksi, penduduk akan dikembalikan. Ini bisa menjadi jebakan Batman. Kenapa? Setelah direkonstruksi, diperbaiki, maka ada kemungkinan 2 juta penduduk Gaza tidak akan dikembalikan dan menjadi persoalan Indonesia, sementara hasil-hasil pembangunan, hasil-hasil rekonstruksi itu diberikan kepada Israel. Dengan kata lain, ini merupakan pencaplokan daerah Palestina, khususnya Gaza, kepada dan akan dipersembahkan Amerika kepada Israel. Nah, kita tentu ingat dalam pemerintahan Trump yang pertama, Trump selalu berpihak kepada Israel. Kita tidak bisa melupakan bagaimana pemerintah Amerika memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ya, ke Yerusalem. Kita juga tidak bisa melupakan bagaimana Amerika mengakui dataran tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Nah, kalau kita mengikuti keinginan Amerika ini, tentu nanti Amerika akan berdalih bahwa memang itu tanah dari Israel, tanah milik Israel, sehingga Israel lah yang berhak menempati tanah Golan, tanah Gaza tersebut. Dan Amerika menang, Israel menang, Indonesia yang menanggung akibatnya. Tentu, ya, editorial Podcast 9 dengan tegas mengatakan tolak rencana itu. Ya, walaupun Deplu mengatakan tidak tahu menau, ya, tetapi kita tetap harus waspada dan harus sejak dini kita mengatakan tidak mempunyai wacana itu dan wacana itu tidak ada dalam pikiran Indonesia dan Indonesia akan menolak mentah-mentah wacana tersebut. Bahkan kita perlu mengusulkan bahwa 2 juta penduduk Gaza itu sebaiknya direlokasi ke Amerika, bukan ke Indonesia. Karena Amerika lah yang melakukan kegiatan yang merusak Gaza, sehingga Amerika harus menanggung semua akibatnya, bukan Indonesia. Pemerintah, DPR, dan bangsa Indonesia harus bersatu menolak usulan ini dan bersatu mengusulkan agar para penduduk Gaza yang mau direlokasi sebaiknya ke Amerika. Itu pun dengan catatan jika penduduk Gazanya mau. Tapi kalau merupakan paksaan, tidak boleh. Itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Barangkali Amerika sudah terbiasa melakukan standar ganda, termasuk di dalam politik. Oleh karena itu,
walaupun kita tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika, kita harus waspada, kita harus tetap menganalisis dengan kepala dingin, apalagi dalam kasus rencana yang dikemukakan oleh utusan khusus Timur Tengah Donald Trump yang bernama Stephen Witkoff untuk merelokasi 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia. Sekali lagi, tolak usulan itu tegas, dan kita minta justru Amerika yang menampung 2 juta itu. Kalau penduduknya mau, kalau tidak, biarkanlah di situ. Demikian editorial Podcast 9, dan selalu tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Wina Armada, sampai jumpa lagi.